Kali ini Toxic Film akan merangkum sebuah film horor yang berjudul Smile. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja memulai alur cerita filmnya. Namun sebelum memulai, silahkan kalian klik dulu tombol subrek, like, dan tombol notifikasinya agar Toxic Film makin terlihat ganteng. Film ini diawali dengan seorang wanita yang baru saja terbangun dari mimpi buruknya, dan dia adalah seorang dokter psikiater di sebuah rumah sakit jiwa yang bernama Dr. Carter Rose. Setelah terbangun, Dr. Carter pun mendapatkan sebuah telepon tentang seorang pasien yang bernama Carl, yang tiba-tiba terus berbicara tentang kematian. Dr. Carter pun mendatangi pasien tersebut dan berusaha untuk menenangkannya. Today. Don't you feel it? All around us. Feels. Setelah menenangkan Carl, Dr. Carter pun kembali. Kini Dr. Carter pun kedatangan seorang pasien. Ia adalah seorang mahasiswi yang bernama Laura, berusia 26 tahun. Dan diketahui dia mengalami trauma akibat salah seorang profesor melakukan bunuh diri di depan mata kepalanya sendiri. Laura pun menjadi satu-satunya saksi atas peristiwa tersebut. Dr. Carter pun menemui Laura di sebuah ruangan. Ketika itu, Dr. Carter melihat Laura sangat begitu ketakutan. Dr. Carter pun memulai percakapannya bersama Laura dan berjanji bahwa ruangan tersebut adalah tempat yang aman bagi Laura. Okay. Setelah Laura merasa sedikit tenang, Dr. Carter pun bertanya kepadanya tentang hari dan bulan saat itu, dan Laura pun menjawab dengan benar serta mengatakan bahwa dia tidak gila. Dr. Carter pun bertanya kembali tentang apa yang terjadi kepada Laura saat ini. Laura pun menjawab bahwa dia selalu melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihatnya, dan Laura pun kembali berbicara bahwa makhluk ini selalu menyerupai orang-orang yang ia kenal. Lalu Dr. Carter pun bertanya, apakah sekarang makhluk itu sedang berada di sini? Namun Laura menjawab dengan menggelengkan kepalanya dan dengan wajah yang terlihat sangat ketakutan. Dan Dr. Carter pun kembali bertanya apa yang akan terjadi jika Laura memang melihatnya. Masih dengan wajah yang ketakutan, Laura pun menjawab bahwa makhluk yang telah menyerupai wajah seseorang yang dia kenal hanya tersenyum, namun senyumannya sangat menakutkan. Dan setiap kali Laura melihatnya, dia selalu merasakan perasaan yang sangat mengerikan, seakan-akan dia akan mengalami sesuatu yang sangat buruk dan sangat mengerikan. Dan Laura pun kembali berbicara bahwa dia tak pernah merasa setakut ini selama hidupnya, karena makhluk tersebut kini berbicara dalam pikirannya bahwa hari ini adalah hari kematiannya. Di tengah percakapannya itu, dan tiba-tiba I have a patient emergency in eval 2. I need. Melihat itu,
Kini Dr. Carter pun hanya bisa terduduk dan terdiam. Setelah kejadian tersebut, Dr. Carter pun menjalani kembali rutinitasnya seperti biasa. Dia mempunyai seorang tunangan yang bernama Trevor, juga seekor kucing yang bernama Smastas. Walaupun rasa trauma masih ada di dalam isi kepalanya, namun Dr. Carter sebisa mungkin berperilaku seperti biasa di kehidupannya saat ini. Di rumah sakit tempatnya bekerja, Dr. Carter meminta kepada salah seorang perawat yang berada di sana untuk mengirimkan data rekam pasien yang bernama Laura. Setelah Dr. Carter melihat dan mempelajari pasien yang bunuh diri itu, dia melihat bahwa beberapa hari sebelum ia mati bunuh diri, diketahui bahwa Laura melihat secara langsung kematian seorang pengajar di universitasnya tersebut. Dan membuat Dr. Carter pun berpikir bahwa apa yang dialami Laura sama dengan yang dialaminya saat ini. Ketika dia berjalan di lorong rumah sakit tersebut, yang kebetulan melewati ruangan yang ditempati Carl, saat ini Dr. Carter melihat Carl hanya terpaku dan terdiam, namun dengan senyuman yang sangat menyeramkan. Tak lama dan tiba-tiba, everybody dies. Carl, look at me. You're going to die. You're going. You're going to die. Going to die. You're going to. She gets 5150. It needs to be her. karena kejadian tersebut, kini Dr. Carter pun diminta untuk cuti dan dinilai bahwa Dr. Carter saat ini tengah mengalami trauma setelah kejadian bunuh diri tersebut. Kini Dr. Carter semakin merasa aneh dan semakin merasakan paranoid dengan sesuatu yang masih membingungkannya. Di tengah perjalanan pulang, Dr. Carter pun teringat bahwa dalam waktu dekat ini keponakannya berulang tahun dan ia pun menyempatkan diri untuk membeli hadiah untuk keponakannya tersebut. Sesampainya di rumah, Dr. Carter pun segera membungkus hadiah tersebut. Kini Dr. Carter pun sendirian di rumah dan tiba-tiba alarm rumahnya kini berbunyi. Setelah mematikan alarmnya, tak lama setelah itu telepon pun berbunyi dan ternyata itu telepon dari kepolisian guna mengklarifikasi alarm rumahnya yang sempat berbunyi. Namun suara tersebut seakan-akan menyuruh Rose untuk menoleh ke belakang. Setelah menoleh, anehnya kejadian tersebut terulang kembali dan seolah-olah bahwa kejadian telepon pertama itu tak pernah ada. Keanehan pun terus berlanjut. Kini kucingnya yang bernama Mastas hilang entah kemana karena masih merasa penasaran dengan apa yang terjadi pada saat kejadian bunuh diri yang menimpa pasiennya yang bernama Laura. Dr. Carter pun mendengarkan kembali percakapannya bersama Laura. Namun tak lama kemudian tiba-tiba Rose! What the fuck? Rose! karena Dr. Carter merasa keadaan psikologisnya semakin memburuk, kini ia pun menemui seorang dokter psikiater lainnya guna meminta resep obat yang bernama Respideral. Namun dokter itu pun menolak untuk memberikannya kepada Dr. Carter dengan alasan bahwa Dr. Carter saat ini masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Dr. Carter pun menghadiri acara ulang tahun keponakannya dengan membawa hadiah yang sebelumnya telah dia beli. Namun di tempat itu Dr. Carter semakin merasa ada yang aneh dengan dirinya. Tibalah sang keponakan membuka hadiahnya. Namun tiba-tiba, What'd you get, sweetheart? Oh my god. No, it wasn't me. Somebody please fucking... You see her! Buddy. akhirnya Dr. Carter pun dibawa ke rumah sakit.
Tak lama setelah itu, Dr. Carter pun dijemput oleh tunangannya, yaitu Trevor. Di dalam mobil, Dr. Carter pun menceritakan apa yang tengah terjadi padanya, bahwa ia diganggu oleh makhluk halus setelah ia menyaksikan salah seorang pasiennya bunuh diri. Namun sayang, Trevor tak mempercayainya. Dan mungkin kini Trevor menganggap bahwa Dr. Carter telah terganggu pikirannya, alias gila. Sebelum meninggalkan Dr. Carter, Trevor pun mengatakan bahwa mungkin saja apa yang dialami Dr. Carter saat ini adalah sesuatu yang diturunkan dari ibunya secara genetik. Dan Trevor pun mengetahui bahwa sebelum ibunya mati bunuh diri, ibunya itu bertingkah sama seperti Dr. Carter saat ini. Keadaan Dr. Carter semakin merasa terancam karena masih penasaran dengan apa yang telah terjadi padanya. Ia pun meneliti kembali pasiennya yang bernama Laura. Kini ia mengetahui bahwa sebelum Laura bunuh diri, di depan kedua matanya, Laura pun sempat menyaksikan salah satu pengajarnya, yaitu Profesor Gabriel, bunuh diri juga di hadapannya. Namun sesaat sebelum melanjutkan, tiba-tiba Dr. Carter mendengar suara sedang memanggilnya. Namun ia mencoba untuk mengabaikan suara tersebut, dan suara itu masih saja terdengar. Dan tiba-tiba keesokan harinya, Dr. Carter pun mendatangi rumah Profesor Gabriel. Setelah sampai, istrinya pun mempersilahkan masuk. Istrinya kini bercerita bahwa sebelum kejadian bunuh diri yang menimpa mendiang suaminya itu, bahwa suaminya mengalami sedikit perubahan karakter yang semakin hari semakin memburuk, diikuti dengan perasaan gelisah bahkan paranoid. Istrinya pun meneruskan ceritanya bahwa setiap malam suaminya seringkali terbangun diiringi dengan suara teriakannya. Dan selama mendampingi Profesor Gabriel, tak pernah sekalipun ia mendengar suaminya itu berteriak. Semakin hari, apa yang dilakukan Profesor Gabriel semakin terlihat ganjil di mata istrinya tersebut. Ia pun mengingat wajah terakhir suaminya itu ketika dia telah meninggal. Dr. Carter pun kembali bertanya, sejak kapan suaminya itu mengalami hal tersebut? Dengan penuh penyesalan, istrinya pun menjawab bahwa suaminya mulai mengalami hal aneh itu semenjak ia pulang dari konferensi yang dihadirinya setiap tahun. Namun kali ini, Profesor Gabriel melihat seorang wanita bunuh diri di hadapannya. Setelah keluar dari rumah Profesor Gabriel, kini Dr. Carter semakin merasakan perasaan bingung dan gelisah. Untuk menggali informasi tentang siapa wanita yang bunuh diri di hadapan Profesor Gabriel, ia pun memberanikan diri menemui mantan kekasihnya yang kebetulan adalah seorang polisi dan bernama Jewel. Tanpa basa-basi, Dr. Carter pun meminta bantuan Jewel untuk menyelidiki bahwa 9 hari yang lalu Profesor Gabriel telah melakukan bunuh diri, dan Dr. Carter menginginkan laporan lengkapnya tentang hal tersebut. Jewel pun membuka laptopnya dan mulai menggali informasi terkait kematian Profesor Gabriel. Jewel menemukan bahwa sebelum melakukan bunuh diri, Profesor Gabriel secara tak sengaja melihat langsung seorang wanita yang bernama Angela, dan dia merupakan seorang agen properti yang kebetulan menginap di hotel yang sama dengan Profesor Gabriel. Setelah itu, Dr. Carter pun kembali menyuruh Jewel untuk menggali informasi yang sama tentang Angela. Lagi-lagi, Jewel menemukan sebuah kesamaan bahwa 4 hari sebelum melakukan bunuh diri, Angela pun pernah melihat dan menjadi saksi bahwa ia melihat seseorang bunuh diri di depan kedua matanya sendiri. Jewel pun memperlihatkan sebuah rekaman CCTV atas kejadian tersebut. Setelah dilihat dengan seksama, mereka pun melihat bahwa sesaat orang yang telah bunuh diri di hadapan Angela itu sedang tersenyum. Kini Dr. Carter pun sedang sendiri di dalam mobilnya, namun Jewel pun menelponnya dan mengatakan bahwa ia telah menggali semua informasi terkait tentang kasus tersebut.
bahwa jumlah keseluruhan dari kasus itu berjumlah 20 kasus dengan angka bunuh diri 19 orang dengan pola yang sama dan garis langsung yang menghubungkan kesemuanya. Dr. Carter pun bertanya bahwa kasusnya berjumlah 20 kasus, tapi mengapa? Jul menyebutkan bahwa angka bunuh diri hanya 19. Jul pun menjawab bahwa seseorang yang bernama Robert yang berprofesi seorang akuntan, setelah Robert melihat rekan kerjanya bunuh diri, 4 hari kemudian Robert pun melakukan pembunuhan dengan korban seorang wanita yang belum pernah ia kenal, bahkan ia lihat sekalipun. Jul pun kembali berkata bahwa kini pria yang bernama Robert masih hidup dan sedang menjalani penahanan di penjara Altoona. Dan Dr. Carter pun mengatakan kepada Jul bahwa ia harus bertemu dengan Robert. Keesokan harinya, dengan ditemani Jul, Dr. Carter pun pergi menuju Altoona guna menemui pria yang bernama Robert tersebut. Dalam mobil, Dr. Carter sempat bertanya kepada Jul mengenai jarak waktu dari masing-masing korban. Yang sangat mengejutkan adalah ketika Jul mengatakan bahwa tak ada satupun korban yang bertahan lebih dari 1 minggu. Bahkan beberapa dari mereka tak bertahan lebih dari 4 hari saja. Dan saat ini Dr. Carter telah mengalami hal tersebut selama 4 hari. Setelah sampai, mereka pun langsung menemui Robert. Pada saat itu, Dr. Carter bertanya kepada Robert tentang apa yang telah terjadi padanya dan mengapa dirinya sampai dengan saat ini masih tetap hidup. Sedangkan untuk korban yang lainnya, tak ada yang selamat. Sebelum menjawab pertanyaan dari Dr. Carter, Robert pun meminta Jul untuk keluar ruangan terlebih dahulu. Dengan berat hati, Jul pun keluar dari ruangan itu dan hanya menyisakan Dr. Carter dan Robert saja. Robert pun kembali menceritakan apa yang telah terjadi padanya, bahwa untuk lolos dari ancaman makhluk itu, ia harus membunuh seseorang dan harus dipastikan bahwa pada saat pembunuhan tersebut harus ada saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Dengan begitu, kutukan pun akan lompat menuju saksi tersebut, karena menurut Robert, makhluk itu membutuhkan trauma seseorang sebagai perantaranya. Setelah selesai, Dr. Carter pun segera keluar dari penjara Altoona. Namun, setelah berada di luar, Jul pun sempat bertanya tentang percakapan mereka, dan Dr. Carter pun hanya menjawab tidak ada apa-apa, bahwa Robert hanyalah orang yang sudah gila. Sesampainya di rumah, Dr. Carter kembali melihat berkas kasus orang-orang yang telah melakukan bunuh diri itu. Namun, tiba-tiba dokter psikiater yang telah terakhir didatangi oleh Dr. Carter tiba-tiba datang ke rumahnya dan diketahui bahwa dokter psikiater tersebut bernama Dr. Madeleine, yang merupakan mantan terapisnya terdahulu. Dengan berat hati, Dr. Carter pun mempersilahkan Dr. Madeleine masuk. Kini mereka pun melakukan sesi obrolan, dan Dr. Madeleine pun menanyakan tentang apa yang tengah dirasakan Dr. Carter saat ini. Dr. Carter pun menjawab bahwa saat ini dia sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Namun di tengah obrolannya, suara telepon pun berbunyi. Karena Dr. Madeleine melihat Dr. Carter mengabaikan telepon tersebut, Dr. Madeleine pun meminta Dr. Carter untuk mengangkat telepon itu terlebih dahulu. Ketika telepon diangkat, betapa kagetnya, ternyata suara yang terdengar di seberang telepon itu adalah Dr. Madeleine sendiri yang menanyakan kabar dan mengapa teleponnya tidak pernah dia angkat. Mendengar hal itu, dengan sangat ketakutan, Dr. Carter pun memandangi orang yang kini berada di depannya dan mengatakan, "Siapakah dirimu?" Namun setelah itu, tiba-tiba setelah kejadian itu, kini Dr. Carter berniat untuk membunuh seseorang. Dengan membawa sebilah pisau, ia pun mendatangi rumah sakit di mana tempat ia bekerja dan menuju ruangan tempat Carl berada.
Setelah berada di sana, salah satu rekan Dr. Cutter tiba-tiba datang dan bertanya apa yang tengah dilakukannya saat ini. Dr. Cutter pun menjawab tidak tahu dan tiba-tiba sayangnya kejadian itu pun hanya mimpi dari Dr. Cutter saja. Dr. Cutter pun mengurungkan niatnya tersebut. Di tengah perasaan depresi yang kini menimpa Dr. Cutter, ia pun segera pergi meninggalkan rumah sakit setelah salah satu rekannya mendatangi mobil Dr. Cutter. Di perjalanan menuju suatu tempat, tiba-tiba Jul pun menelpon dirinya dan mengatakan bahwa seharusnya Dr. Cutter saat ini tidak pergi sendirian. Namun Dr. Cutter menjawab bahwa ia tahu apa yang harus dia lakukan karena makhluk itu butuh seseorang untuk menyebarkan traumanya. Maka jika ia tidak berada di dekat seseorang, maka makhluk itu tidak mempunyai cara untuk menyebarkannya. Dr. Cutter pun mendatangi sebuah rumah yang terlihat tua dan tak terawat, dan ternyata itu adalah rumah milik orang tua Dr. Cutter terdahulu. Setelah malam tiba, Dr. Cutter duduk sambil mengawasi keadaan sekitar guna menunggu kedatangan makhluk tersebut. Namun sayup-sayup Dr. Cutter pun mendengar suara. Setelah mendatangi asal suara itu, Dr. Cutter pun melihat sesosok wanita yang diketahui bahwa wanita itu adalah mendiang ibunya yang mati bunuh diri. Wanita itu pun terus berbicara bahwa dia menyesal tidak menjadi ibu yang baik untuk Dr. Cutter. Namun Dr. Cutter mengatakan bahwa semua ini tak nyata. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Whatever used to me. You can't escape. Mind. Dr. Cutter pun segera keluar dari rumah itu dan membiarkannya terbakar bersama makhluk tersebut di dalamnya. Kini Dr. Cutter pun berpikir bahwa semua gangguan yang telah menimpanya telah berakhir dan kembali menuju rumahnya. Sebelum menuju rumahnya, Dr. Cutter pun mendatangi Jul terlebih dahulu untuk meminta maaf karena telah menyeret Jul masuk ke dalam masalahnya dan meminta Jul untuk mengizinkannya tidur di rumahnya Jul sementara sampai keadaan dirinya lebih baik. Jul pun menjawab ya dan akan menemaninya selamanya. Namun setelah itu, tiba-tiba Dr. Cutter pun kembali berlari keluar dan ternyata apa yang telah ia alami sebelumnya hanyalah bayangannya saja. Setelah Dr. Cutter menyadari hal itu, suara Jul pun terdengar memanggil Dr. Cutter. Dengan berteriak, Dr. Cutter pun masuk kembali ke dalam rumah itu guna menghindari Jul dan tiba-tiba Jul yang sedari tadi mencoba masuk ke dalam rumah tersebut, kini melihat Rose dengan senyuman yang sangat menyeramkan. Dan tiba-tiba film pun tamat. Ending film yang sangat menyeramkan sekali.
Pesan yang bisa kita ambil dari film tersebut adalah bahwa perlu kita sadari bahwa jin dan manusia hidup bersinggungan. Oleh karena itu, berhati-hatilah, tetap berpegang teguhlah pada agama kita, dan selalu berdoa dan meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang perlu kalian sadari bahwa derajat manusia lebih tinggi daripada mereka. Kami segenap kru Toxic Film yang krunya cuman si Otok aja undur diri. Adios, see you next film.